saja, karena bukan hanya sudah terlalu lama, tapi juga kan keluarga mengharapkan agar segera sidang. Kenapa? Supaya bisa juga lekas dipulihkan nama baik Joshua Huta Barat, ya kan? Jadi Obri tahu kita ini akan sidang urusannya pembunuhan berencana, tetapi kan juga ada dampak yang lebih menyakitkan dari itu ketika kemudian Joshua terus-menerus dinarasikan sebagai seorang pelaku dari kekerasan seksual, dan narasi-narasi itu yang keluarga mengharapkan agar sidang segera, nama bisa dipulihkan sehingga tidak terlalu lama menunggu dan keluarga sudah siap untuk dipanggil ke Jakarta. Jadi sudah memang ingin agar ini tuntas dengan cepat dan buat yang sebaik-baiknya lah. Baik, kalau gitu Bu Pak Barita, artinya nanti tidak ada lagi dong ganjalan-ganjalan atau mungkin yang ditakutkan orang-orang nih kalau misalnya sudah masuk di pengadilan, artinya semuanya bisa clear dong sejelas-jelasnya, motifnya diketahui, bagaimana peristiwa itu terjadi tanpa ada lagi perbedaan. Ya, tentu saja adalah kewajiban jaksa untuk membuktikan tuntutannya ya. Dakwaan diajukan berdasarkan berkas perkara yang kalau dinyatakan lengkap, memenuhi syarat formal dan material, dan kemudian fakta-fakta di persidangan itulah nanti satu kesatuan untuk penuntutan. Jadi yang disebut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai penuntutan itu adalah pelimpahannya ke pengadilan, yang sekarang pra penuntutan. Sehingga dengan proses itu, ya ini tidak bolak-balik perkaranya karena petunjuk P19 itu hanya satu kali. Nah, dalam rangka memenuhi syarat formal dan material itu ada koordinasi, konsultasi antara penuntut dan penyidik, sehingga bagaimana anatomi kasusnya termasuk peranan para tersangka itu dalam tindak pidana yang diduga dilakukan itu secara gamblang bisa dibuktikan dalam proses persidangan nanti. Jadi kalau sudah dinyatakan P21 itu berarti jaksa sudah berkeyakinan terhadap berkas perkara yang akan diajukan pelimpahannya ke pengadilan. Bu Irma, kalau misalnya dari pihak keluarga sendiri kan tadi Bu bilang kalau keluarga sudah siap-siap nih datang ke Jakarta kalau memang sudah tahu jadwal pengadilannya. Apa sih yang sudah dipersiapkan atau saat ini justru jangan-jangan juga sedang dipersiapkan keluarga untuk bisa berangkat ke Jakarta? Iya, karena memang kan yang belum pernah ke Jakarta itu Ibu Rosti ya kan, jadi Kamarudin Simanjuntak dan teman-teman itu sudah merencanakan akan mengajak keluarga untuk datang ke Jakarta untuk yaitu mudah-mudahan hari Kamis seperti yang dikatakan oleh Pak Barita Simanjuntak bahwa perkara ini bisa P21, karena bukan hanya keluarga Joshua tapi seluruh rakyat Indonesia juga membutuhkan Obri, dan banyak hal yang akan terbuka di pengadilan karena kan selama ini tidak begitu transparan juga prosesnya. Kebanyakan kan jawaban yang kita dengar adalah tunggu saja nanti di pengadilan, tunggu saja nanti di pengadilan, ya kan. Ketika pengadilannya kemudian berlama-lama kan itu membuat masa tunggu dan juga kegelisahan, kesedihan ini menjadi semakin panjang. Jadi saya juga sepakat kalau Pak Barita bilang optimis, mudah-mudahan tanggal 21, tanggal berapa itu? Hari Kamis bisa kemudian selesai lengkap berkasnya dan segera mulai sidang. Tidak ada halangan dari pihak keluarga untuk datang, untuk bersaksi, ya. Termasuk juga dengan keinginannya agar sidangnya terbuka, iya juga nggak tuh? Nah itu seharusnya sih terbuka. Saya curiganya ini kan dihembus-hembuskan asusila itu yang sebetulnya menjadi lebih besar bunyinya daripada pembunuhan berencana itu sendiri. Saya pikir seharusnya setelah dari awal Presiden mengatakan transparan, tidak cukup Presiden, Mahfud juga mengatakan transparan dan tuntas, itu kan artinya publik ingin mengetahui. Kita udah berapa kali mendengarkan kata transparansi, tapi ketika rekonstruksi nggak bisa lihat, otopsi nggak bisa lihat, ya kan. Jadi sidang etik nggak bisa lihat. Nah, jangan sampai sidang pidana ini sama seperti sidang etik yang juga tidak bisa didengarkan. Oke, Pak Barita, kalau
misalnya ada tadi ya masuk unsur-unsur misalnya dugaan pelecehan begitu. Nah, apakah ini juga terbuka kemungkinan akan sidangnya tetap saja dibuka? Ya, saya kira persangkaan pasalnya kan pasal 340, 338, Junto 5556 dan beberapa kasus obstruction of justice. Dan di pasal yang disangkakan itu, kalau kita telaah, itu tidak menunjukkan adanya persidangan yang perlu tertutup. Tetapi sepenuhnya itu nanti menjadi kewenangan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Tapi prinsip peradilan adalah cepat, sederhana, biaya ringan, dan prinsip pengadilan itu dibuka untuk umum. Jadi saya kira itu akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tadi, sebab dalam penanganan kasus ini di mana negara mengambil alih penegakan hukum melalui sidang pengadilan, pasti prinsip-prinsip asas-asas peradilan itu menjadi faktor yang sangat menentukan dan persidangan ini. Baik, termasuk salah satunya terbuka. Bu Irma, terakhir saya ke Ibu Irma. Bu Irma, kalau misalnya tadi kan, semoga saja terbuka supaya motif, supaya ada yang simpang siur, ini semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nah, kalau begitu, tentu nanti juga keluarga sudah bersiap ya, ketika misalnya ada ke Jakarta dan sudah siap juga menjadi saksi. Iya, tentu saja. Karena memang kan kita dari awal memang menginginkan ini diselesaikan secara hukum, lalu juga prosedur-prosedur yang sudah dilalui itu memang tidak mudah ya. Banyak sekali kendala-kendala macam-macam lah. Sampai maupun harus turun tangan ini psycho-hierarchy, lalu juga kendala karena polisi memeriksa polisi oleh polisi dari polisi itu tidak mudah ya. Tapi ketika itu sudah diterima dan disetujui oleh kejaksaan sampai 21, saya pikir maju selangkah lah kita ya. Baik, dari pihak keluarga menginginkannya untuk sidang terbuka supaya juga bisa dinilai termasuk oleh publik. Terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Pak Barita Simanjuntak dan aktivis perempuan senior yang juga tentunya dekat dengan keluarga Brigadir Yosua.